Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pada kesempatan pagi ini, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab fikih. Kita kemarin sampai sini di halaman 84 ya. Kemarin sudah kita sampaikan tentang perkara-perkara yang diharamkan atau dilarang bagi orang yang sedang haid maupun nifas. Nah, kita lanjut sedikit lagi, yaitu di mana muallif di sini menyertakan karena masih tidak jauh maknanya, yaitu perkara-perkara yang dilarang atau diharamkan bagi orang yang junub. Ya. Ada beberapa yang sama di sini, bahkan banyak persamaannya. Qala al-musannifu rahimahullah. Musannif berkata, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Thumma استطراد المؤلف فذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق في فصل موجبة الغسل. Kemudian penulis menyertakan, mengiringkan di dalam pembahasan hal-hal yang dilarang oleh perempuan yang haid maupun nifas, yaitu perkara-perkara yang mewajibkan untuk mandi. Yang dimaksud adalah junub. Faqala wa yahrumu 'alal junubi khamsata asya'in. Kemudian beliau mengatakan diharamkan bagi orang yang junub. Berarti ini laki-laki maupun perempuan. Kalau haid nifas saja kan kemarin hanya kaum wanita. Nah, ini yashmalul jami', laki-laki maupun perempuan. Junub bisa karena ikhtilam, mimpi basah, wa yakhrujul mani, kemudian mengeluarkan air mani, maka itu posisinya menjadi orang yang junub berhadas besar. Junub bisa juga karena sebab hubungan suami istri. Maka di sini dua-duanya memiliki hukum yang sama, yaitu orang tersebut dihukumi sebagai orang yang junub berhadas besar. Maka harus kita perhatikan, ada perkara-perkara yang tidak diperkenankan, tidak dibolehkan di dalam syariat. Ahaduha, yang pertama as-salatu lil ijma'. Yang pertama adalah salat. Nah, ini sudah kesepakatan para ulama, sudah masyhur ya, dalil-dalilnya sama dengan yang haid maupun nifas. Wa in kuntum junuban fattahharu, di dalam Al-Qur'an disebutkan, jika kalian junub maka bersucilah. Bersucinya dengan mandi. Maka karena dia berhadas, apalagi ya hadasnya besar, yahrumu alaihi shalah, maka tidak diperkenankan untuk sholat. Kalau kondisinya Bapak Ibu sekalian terlanjur gitu ya, terlanjur, misalkan kita kasusnya misalkan suami istri lah, katakanlah suami istri, taruhlah dia mohon maaf mungkin kalau yang bujang-bujang ya, masih ada yang bujang kan ya, biar tambah semangat cepat muncul lah. Misalkan habis isya dia hubungan suami istri, lalu kemudian tidak langsung mandi, langsung istirahat tidur sampai pagi. Kemudian kalau dia pakai sarung atau pakai apa, pakai baju lagi, otomatis kering sisa-sisa air maninya, kering. Pagi-pagi dia langsung nggak kerasa, nggak ingat, dia langsung ke kamar kecil, ke kamar mandi, bersih-bersih seperti biasa, buang air kecil, lalu kemudian berwudu, sholat gitu. Istrinya pun demikian, nggak mengingatkan, lupa, sama-sama lupa. Lalu kemudian setelah sholat subuh berlalu 1 jam misalkan, ingat dia, loh memang itu dia junub ya,
Tapi udah sholat Pak. Nah sholatnya dia dalam keadaan berhadas besar, namun posisinya lupa. Apa yang dia lakukan? Sholat lagi. Dia harus mandi dulu, harus diulangi karena sholatnya tidak sah. Rufi'al qalamu an thalas. Diangkat satu beban syariat, kewajiban syariat ini bagi orang yang lupa. Anin nisyani hatta yatadakkar. Dari orang yang lupa sampai dia ingat. Nah posisinya kalau dia junub, maka dia harus diulangi sholatnya karena sholatnya tidak sah yang tadi, meskipun dia lupa. Ya tidak, meskipun dia lupa. Ya, jadi kalau orang yang junub di sini posisinya, kalau dia ingat tidak boleh sholat sama sekali. Kalau dia lupa maka harus diulang sholatnya. Ya siapa tahu hal ini terjadi di antara kita, ya. Maka kita posisinya seperti itu. Itu yang pertama. Tidak diperkenankan untuk sholat karena sholat disyaratkan harus suci. Ya. Wa thiyabaka fatahhir, bajunya harus suci, badan kita juga harus suci. Wa in kuntum junuban fattahharu, sucinya adalah dengan mandi. Kemarin pembahasan mandi sudah kita jelaskan. Kalau mandinya tidak sampai membasahi semua juga tidak sah. Harus mandinya harus sah semua, harus terbasahi semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran. Nah, orang junub nggak boleh baca Quran dalam madhab Syafi'i dan juga madhab yang lain. Qiraatul Quran. Li hadithi Ali radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan lam yakun yahjibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil Qur'ani syai'un siwal jinabata, rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Nabi dari membaca Al-Quran kecuali jinabah. Kalau batal, ya sekedar buang angin atau buang air kecil, Nabi baca Quran biasa. Boleh? Boleh. Hadas kecil itu. Hadas kecil, baca Quran lewat hafalan. Atau misalkan lagi nyupir atau lagi istirahat, posisi dalam keadaan hadas kecil, belum berwudu lagi, kita sudah batal. Boleh baca Quran? Boleh. Tapi kalau junub, maka tidak boleh membaca Quran. Tidak boleh. Apa bedanya dengan haid maupun nifas? Haid maupun nifas, sebagian ulama berpendapat kalau orang yang haid maupun nifas boleh membaca Quran. Ya. Kalau kemarin kan dalam madhab Syafi'i tidak boleh. Hatta min haitsu yusmi'u nafsahu. Kalau dia menggerak-gerakkan bibirnya dan keluar suara yang bisa didengar oleh dirinya. Itu dalam madhab Syafi'i. Tapi madhab yang lain mengatakan boleh, berpendapat boleh bagi perempuan yang haid maupun nifas untuk membaca Al-Quran, terutama bagi mereka-mereka yang punya hafalan. Nah, kemarin sudah kita sampaikan. Nah, posisinya bedanya apa? Bedanya adalah kalau junub ini para ulama mereka mengatakan tidak boleh sama sekali, karena orang junub itu dia menguasai dirinya sendiri untuk suci. Berbeda dengan orang yang haid maupun nifas, perempuan yang haid maupun nifas. Katakanlah sekarang seorang perempuan dia datang siklus haidnya hari ini, pagi keluar. Lalu kapan dia bisa suci? Sucinya ya nunggu setelah darah itu berwarna putih, berwarna bening, itu menjadi tanda-tanda dia suci. Kalau kebiasaannya 7 hari berarti nunggu 7 hari. Pertanyaannya adalah, apakah si perempuan tersebut mampu? Besok saya mau suci lah, mau tak keluarin yang warnanya bening. Nggak bisa, Pak. Karena itu memang proses alamiah. Maka seorang perempuan tersebut dia tidak memiliki kemampuan tersebut menguasai dirinya terhadap suci tidaknya dari haid maupun nifas. Berbeda dengan orang junub. Orang junub mengeluarkan air mani,
Posisi dia sekarang berhadas besar. Kapan dia mau suci? Mau baru mengeluarkan, setelah itu dia mandi, suci dihukumi. Atau nanti setengah jam baru mandi, suci. Atau mau tidur dulu sampai 6 jam, maka setelah 6 jam dia baru suci. Artinya dia kapan dia suci, dia menguasai terhadap dirinya sendiri. Berbeda dengan haid dan nifas. Karena itu, karena seorang yang junub dia menguasai dirinya sendiri, maka para ulama mengatakan tidak boleh membaca Quran meskipun itu dari hafalannya. Karena seyogyanya dia mampu untuk harusnya suci sekarang, tapi mungkin malas-malas kok lah, adem banget banyuni. Nah, lalu dia baca Quran atau baca-baca dzikir yang disitunya lafaz-lafaz Al-Quran, maka sebaiknya tidak boleh. Seyogyanya jangan dilakukan. Kalau mau, ya langsung dia mandi. Setelah itu dia dzikir yang di dalamnya ada lafaz-lafaz Quran atau murojaah hafalannya. Itu bedanya antara orang yang junub dengan orang yang haid maupun nifas. Ya, makanya di sini secara khusus disebutkan bahwa kata Ali ibn Abi Thalib, tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Nabi dari membaca Quran kecuali junub. Ya, kalau junub. Watsalitsu, yang ketiga, mashul mushaf, menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf Al-Quran, kiyasan ala tahrimihi ala al-muhdith hadathan asghar qiyas al-awla, wa kada yahrumu ala al-junubi hamluhu ay hamlul mushaf, wa min ahli al-ilmi man yara jawaz hamlihi idza kana min wara'i ha'ilin wa huwa ar-rajihu kama marra. Dalam madhab Syafi'i, seorang yang junub selain tidak boleh membaca Al-Quran, maka dia juga tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Kemarin sudah disebutkan yang namanya mushaf itu adalah satu lembaran-lembaran yang tertutup oleh sampul yang di dalamnya tertulis kalamullah. Itu mushaf Al-Quran, itu yang tidak boleh disentuh. Kalau mushaf digital, para ulama mengatakan itu bukan dihukumi sebagai mushaf Al-Quran. Sehingga handphone itu ketika tidak dibuka aplikasi tersebut, bisa dibawa ke kamar kecil, bisa dibawa ke tempat-tempat yang lain, bisa ditaruh di mana saja. Berbeda dengan mushaf Al-Quran yang berupa lembaran-lembaran yang tertutup oleh ghilaf, sampul. Maka tidak boleh seorang pun dia merendahkan, dia harus mengagungkan. Tidak boleh seseorang dia memiliki mushaf, kemudian dia punya buku-buku yang lain, mushaf ditaruh di bawah, buku-buku yang lain di atas. Maka mushaf harus tetap diletakkan di paling atas sebagai bentuk tahriman wa ta'ziman li kalamillah, bentuk mengagungkan kalamullah. Mushafnya harus ditaruh di atas. Kalau jenengan punya mushaf lalu ada buku-buku yang lain ditumpuk, maka ingat-ingat mushaf harus taruh di atas. Waktu saya zaman kuliah itu ya, diingatkan itu. Jadi model tempat duduknya duduk seperti ini, lalu kursi yang ada meja langsung yang bisa dilipat gitu ya. Di bawahnya ada raknya di bawah tempat duduk gitu. Nah, biasanya buat naruh-naruh kitab macam-macam. Itu diingatkan oleh dosen-dosennya. Jangan taruh di situ. Apalagi di situ kitab tafsir. Apalagi mimbabil aula terutama mushaf Al-Quran. Di bawahnya kayak gini, Pak. Nah, itu enggak boleh, ya. Karena itu bukan bagian dari mengagungkan Al-Quran. Makanya kemarin terjadi protes besar itu ya. Ditantang itu di Swedia, Al-Quran dibakar. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dibolehkan di sana demonya seperti itu. Kalau ada umat Islam yang ingin berdemo demikian, ya silakan bakar kitab suci yang lain. Tapi akhlak kaum muslimin tidak seperti itu. Itu ditunjukkan di sana. Ya, jadi kita membalasnya bukan dengan membakar kitab suci umat-umat lain.
Nah, itu penghinaan yang luar biasa itu. Kufrun, dihukumi kafir kalau itu dilakukan oleh orang yang mengaku muslim. Menyentuh mushaf Al-Quran tidak diperkenankan di dalam mazhab Syafi'i bagi orang yang junub, ya, bagi orang yang junub. Kalau menyentuh saja tidak diperkenankan. Menyentuh kan sebentar. Apalagi hamluhu, membawanya. Itu kan membutuhkan waktu yang lebih besar, seperti orang yang haid maupun nifas, maka tidak diperkenankan dia membawanya. Ya. Kalau dia dalam keadaan junub misalkan, nah ini posisi junub, dia mau beres-beres belum suci, di meja itu ada mushaf Al-Quran. Bagaimana ini? Bagaimana? Padahal kita mau beres-beres belum mandi, maka kita bisa minta kepada anak kita ataupun yang lainnya, ya, tolong pindahkan mushaf ini, gitu. Kita harus menjaga ini sebagai bentuk ta'ziman li kalamillah, mengagungkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ya, cara lainnya, wa min ahlil ilmi man jara jawaza hamlihi idza kana min wara'i ha'il. Kalau misalkan seperti tadi, anaknya lagi keluar atau di mana, tidak ada posisi kita junub, nah kita mau beres-beres, mau mindahin ini ada mushaf, maka min wara'i ha'il, ambil kain, bisa sajadah, bisa baju atau apa, ditutup seperti ini, ya, ditutupkan, karena ketika kita menyentuh ada ha'il di situ, dalam beberapa pendapat itu tidak dianggap sebagai makna menyentuh karena sudah ada penghalangnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i mutlak, enggak boleh min ha'il atau min ghairi ha'il, ya. Ada penutupnya atau tidak, maka tidak boleh hamlul mushaf. Hamlul mushaf, membawa mushaf dalam keadaan junub, haid maupun nifas enggak boleh. Tidak boleh. Bagaimana dengan kitab tafsir, kitab-kitab yang di dalamnya ada lafaz-lafaz Al-Quran, termasuk kitab terjemah, ya, mushaf terjemah mushaf Al-Quran. Para ulama menyebutkan bahwa kitab tafsir laisa mushafan, dia bukan mushaf. Boleh dalam keadaan kita junub, berarti boleh kita baca, ya, kita pegang, kita pegang. Lalu kemudian bukan membaca, kecuali membaca ayatnya. Tadi kan disebutkan nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Menyentuhnya boleh kitab tersebut karena itu bukan mushaf. Kalau terjemahan untuk kehati-hatian jangan, karena terjemahan itu masih ya 50-50 lah, 50%, 50% isinya lafaz-lafaz kalamullah, 50-nya lagi terjemahan. Meskipun kalau dihitung ya terjemahannya lebih banyak, ya, lebih banyak. Tapi sebagai kehati-hatian karena itu hanya alih bahasa saja, maka sebaiknya jangan menyentuhnya, ya, jangan menyentuhnya. Kalau mau lebih aman, kalau dalam keadaan kondisi biasa, bukan dalam keadaan darurat, jangan menyentuh, jangan membaca, jangan memindahkan. Kenapa? Karena orang junub itu dia punya kemampuan, punya penguasaan terhadap dirinya untuk suci. Kapan dia mau suci terserah dia, ya. Sehingga orang tersebut sebaiknya hindari itu. Kalau mau membaca, mau membawa, menyentuh, maka usahakan mandi dulu. Ini ta'ziman li kalamillah, sebagai bentuk mengagungkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terhadap kalamullah sudah tidak mengagungkan, maka bagaimana dengan isinya? Bagaimana dengan perintah-perintahnya? Bagaimana dengan syariat-syariatnya? Maka ini harus betul-betul diagungkan mushaf Al-Quran itu. Kemudian yang keempat, ar-rabi' at-tawafu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa sahhahahu Albani. Yang keempat, ini sama seperti orang yang haid maupun nifas, orang yang junub termasuk laki-laki tidak boleh melakukan tawaf. Andai dia sedang umrah atau sedang haji, maka tatkala dia junub tidak boleh tawaf. Segera untuk dia bersuci baru dia melakukan tawaf. Kenapa? Karena tawaf, kata Nabi SAW, at-tawafu bil bait, tawaf di Baitullah itu salatun, ya, seperti kemarin,
karena dia dihukumi seperti orang yang sholat, dihukumi sebagai sholat. Hanya saja bedanya kalau sholat yang 5 waktu itu tidak boleh di dalamnya perbincangan, ucapan-ucapan ngomong, nggak boleh. Kata Nabi SAW, adapun tawaf boleh kita berbicara, bertanya, ngomong gitu ya. Yang kelima, al-lubthu fil masjid, tinggal di dalam masjid, duduk dalam masjid, keadaan junub nggak boleh. Liqaulihi ta'ala wala junuban, dan orang-orang yang junub illa abiri sabilin hatta taghtasilu, kecuali hanya lewat saja. Lewat saja, misalkan rumahnya dekat masjid. Tadi subuh dia membawa handphone ke masjid. Di handphone ketika pulang lupa nggak dibawa. Kemudian setelah itu junub dia. Mungkin hubungan suami istri habis pulang dari masjid. Pas mau berangkat, oh iya handphonenya di masjid. Belum mandi dia. Segera dia mau ke masjid. Maka kalau hanya sekedar ubur, yaitu lewat saja ngambil handphone, boleh. Kecuali orang yang junub, ya orang yang junub kecuali dia hanya lewat saja berjalan di masjid, bukan al-lubthu kalau tinggal duduk lama gitu ya. Apalagi kalau masjid ada wifi-nya, duduk lama gitu kan. Biasanya sekarang masjid ada wifi-nya. Duduknya bukan zikir, browsing. Browsing. Maka enggak boleh. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunnahnya, la uhillul masjida li haidin wala junub. Aku tidak menghalalkan masjid itu bagi perempuan yang haid maupun orang yang junub. Untuk haid nifas kemarin sudah dijelaskan. Nah, di sini ada tambahan, kata Nabi orang junub juga enggak boleh di masjid, al-lubsu fil masjid, tinggal duduk-duduk di masjid, lalu kemudian apalagi tidur di masjid ya, dalam keadaan dia junub. Kalau tidur di masjid ya, yang masih bujang ini tidur di masjid ya, hotelnya di masjid ya, lalu kemudian junub dia, bagaimana Pak? Ya, segera mandi ya, tahu-tahu junub bangun, segera mandi. Kalau posisi dia tahunya di masjid, mandi. Karena nggak boleh di sini al-lubsu fil masjid, nggak boleh. Selesai. Ini yang diharamkan oleh orang yang junub ada 5 ya. Salat, kemudian membaca Al-Quran, menyentuh mushaf, tawaf, tinggal lama di masjid ya, tinggal lama di masjid. Orang yang junub berpuasa boleh nggak Pak? Hah? Boleh nggak? Oh, boleh. Ya, puasanya sah. Misalkan orang junub, kemudian dia mandi baru mandi jam 5. Ya, baru mandi jam 5. Subuh, misalkan subuh jam 4 kan ya, adzan subuh jam 4. Adzan subuh jam 4. Kemudian dia mandinya baru jam 5 ya. Mungkin kelainan ya, kesiangan. Dia baru mandi jam 5, tapi malamnya sudah niat dia untuk puasa, misalkan di bulan Ramadan, maka puasanya tetap sah meskipun dia mandi jam 5 padahal sudah melewati waktu subuh, yaitu fajar shadiq jam 4 itu. Karena fajar shadiq itu kan awal mulanya puasa. Nah, 1 jam dari jam 4 sampai jam 5 dia dalam keadaan junub. Terhitung puasa, kalau dia mulai terhitung puasa, jadi sah puasanya. Tapi kalau orang haid nifas nggak sah puasa, harus dibatalkan. Thumma istadhrada al-musannifu aidan min ahkamil hadasil akbar ila ahkamil hadasil asghar. Nah, tadi hadas-hadas besar sudah disebutkan, beberapa hal yang dilarang, yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Lalu kemudian sekarang hadas asghar. Wa yahrumu 'alal muhdits hadasan asghar, dan dilarang bagi orang yang hadas kecil thalathata asya. Ada 3 hal. Yang pertama as-salatu bil ijma. Salat. Buang air kecil, buang angin, ya, buang air besar, maka tidak boleh sholat.
Walima jaa fi hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Ibnu Umar di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin, rawahu Muslim. Allah tidak akan pernah menerima salat yang dikerjakan tanpa bersuci, riwayat Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwa salat yang dikerjakan dalam keadaan dia hadas kecil, maka salatnya tidak akan diterima. Mau 1000 kali salat tidak akan diterima. Salat ya, tidak boleh sampai betul-betul dia bersuci. Watsani at-tawaf liqaulihi sallallahu alaihi wasallam at-tawafu bil baiti shalah. Seperti tadi hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Tidak boleh tawaf. Kenapa? Karena tawaf itu bimangzilatis shalah. Tawaf itu kedudukannya sama seperti orang yang salat. Lah bagaimana ketika dia tawaf lagi muter putaran pertama, kan sab'atu aswat, 7 putaran. Dia baru muter pertama batal. Maka dia harus berwudu. Seperti orang yang sedang sholat sudah dapat 1 rakaat, kemudian dia buang angin, maka dia harus keluar dari sholat tersebut untuk bersuci, mengambil air wudu. Kemudian kembali lagi. Apakah meneruskan? Ya tidak. Dia mulai lagi dari nol. Seperti orang yang sholat, dia mulai lagi dari pertama. Yang ketiga, watsalits mashul mushafi wa hamluhu. Nah ini penting. Dalam madhab Syafi'i, meskipun hadas kecil, pendapatnya jangan menyentuh, jangan membawanya. Dalam keadaan darurat, dalam keadaan misalkan bukan darurat, dalam keadaan biasa gitu, mau mindahin apa, beresin lemari atau apa, misalkan ibu-ibu di rumah atau jenengan bapak-bapak di rumah, ini ada lemari buku-buku berserakan buat mainan anak kecil. Di situ ada mushaf Al-Qur'an dan kita dalam keadaan hadas kecil, maka tidak boleh menyentuhnya. Wa hamluhu. Ini seperti yang poin-poin sebelumnya, madhab Syafi'i termasuk sangat ketat ya, termasuk persentuhan kulit laki-laki perempuan dan yang kemarin sudah dijelaskan itu sebagai bentuk itu mengambil pendapat ini, yaitu pengagungan ya. Apalagi terhadap mushaf Al-Qur'an, hadas kecil saja karena dianggap dia tidak bersih, tidak suci, tetap jangan menyentuh, jangan bawa. Jangan nyentuh, jangan bawa. Makanya satu keutamaan yang luar biasa bagi kawan-kawan, bagi orang-orang yang kaum muslimin yang dia bekerja di percetakan mushaf. Maka dianjurkan harus terus dalam keadaan suci. Karena dia mungkin bagian quality controlnya harus buka-buka gitu kan, satu persatu mungkin per halamannya, per ayatnya, harus dalam keadaan suci. Atau bagian gudangnya dia packing, harus pegang, hitung berapa satu karton itu misalkan 30, pegang. Maka dianjurkan harus dalam keadaan suci. Kan luar biasa sekali ini ya, karena bersentuhan terus dengan Al-Quran. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil kitabil ladzi katabahu ila ahli Yaman. Hadisnya adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat terhadap orang-orang penduduk Yaman. Ya, penduduk Yaman. Kalau di peta itu di bawah itu penduduk Yaman. Nabi menulis dalam surat tersebut, la yamassul Qur'ana illa tahirun, rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Wa qala al-Hakim isnaduhu ala syartis sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Nama kitabnya Kitab Sahih Ibnu Hibban, ya, kitab hadis. Dan Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak itu kitab hadis yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi tapi tidak melalui jalur riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka disebut Al-Mustadrak ala sahihain, ala sahihaini. Ya, jadi kitab ada hadis, misalkan ini katakanlah hadis A. Nah, Bukhari punya riwayat sendiri an fulan. Muslim punya jalur sendiri an fulan A, an fulan B, an fulan C sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Al-Hakim ini dia punya
hadis tersebut, tapi dia ngambilnya bukan dari jalurnya Imam Bukhari, bukan dari jalurnya Imam Muslim, tapi matanya sama, maka disebut al-mustadrak. Tapi syaratnya, standar untuk menentukan hadis tersebut, kriterianya, syarat-syaratnya sama dengan Muslim misalkan. Makanya biasanya sahihun ala syartil Muslim. Imam Muslim kan ketika meriwayatkan hadis syaratnya misalkan A, B, C, D, ada kriterianya. Nah, Imam Muslim syaratnya sama. Imam Al-Hakim menentukan syarat yang sama dengan Imam Muslim, tapi lewat jalur yang lain, lewat orang-orang yang lain, sampai bersambung kepada Nabi SAW. Itu yang dimaksud dengan al-mustadrak. Jadi kitab hadis cukup banyak sekali. Nah, dalam madhab Syafi'i itu tidak boleh menyentuh dan tidak boleh membawanya. Menyentuh nggak boleh, apalagi membawanya. Artinya ini hanya disebutkan 3. Kalau dia dalam posisi hadas kecil, berarti dia boleh membaca. Ya, boleh membaca. Misalkan hadas kecil dia murojaah boleh. Atau dia sedang hadas kecil lalu kemudian dia mau zikir sore atau zikir malam. Ya, sebelum tidur kan ada namanya al-musabbihat. Al-musabbihat itu kan membaca surat-surat yang diawali dengan tasbih mensucikan Allah. Seperti sabbihisma rabbikal a'la al-a'la, al-hadid sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Itu kemudian di juz 28 itu ada surat misalkan surat disebutkan oleh lupa. Sebelum al-munafiqun, al-jumu'ah misalkan. Al-jumu'ah itu juga yusabbihu lillahi ma fis samawati. Itu ayat-ayat yang disebutkan atau diawali dengan tasbih. Kurang lebih ada sekitar 7. Nah, itu misalkan kan dalam posisi misalkan sunnahnya kan mau tidur untuk berwudu. Ternyata dia batal. Nah, dia sudah hafal ayat-ayat surat-surat musabbihat ini. Mau wudu lagi kayaknya aduh, gimana ya? Misalkan biasanya kan gitu ya, kebaikan memang ada perseteruan lah di dalam batin kita itu. Nah, kalau itu terjadi, maka boleh kita baca sambil tiduran, baca surat al-musabbihat. Selesai, alhamdulillah biidznillah, pembahasan tentang kitab thaharah, ya, dari media untuk bersucinya, bagaimana cara bersucinya, termasuk pengganti kalau tidak ada air, termasuk kalau hadas besar bersucinya bagaimana. Lalu kemudian ada rukhsah yang Allah sebutkan di dalamnya, keringanan-keringanan yang Allah berikan, dan perkara-perkara yang diharamkan bagi orang-orang yang haid, nifas, hadas kecil maupun hadas besar seperti orang yang junub. Ya, selesai. Berarti materi ini sudah mencukupi bagi kita. Ini materi penting untuk beranjak kepada materi yang lebih penting, karena ini menjadi syaratnya, yaitu kitabu ahkamis sholat, kitab tentang hukum-hukum sholat. Nah, ini setiap hari akan kita lakukan, maka kita harus tahu hukum-hukumnya. Kenapa ini penting? Karena di dalam hadis Nabi SAW, di dalam salah satu sabdanya, beliau mengatakan inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Ini penting banget, Pak. Jadi nanti yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali itu adalah sholatnya. Kronologinya sholat itu enggak akan diterima kalau kita enggak bersuci. Maka artinya tahapannya bersuci ini harus kita kuasai dulu, medianya apa saja yang dibolehkan, apa saja yang kemudian caranya seperti apa saja bersucinya. Lalu kemudian kalau tidak ada penggantinya apa, kemudian apa saja yang tidak diperkenankan, apa saja yang membatalkan. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kepada intinya, aqimus sholata lidzikri. Salat itu Allah perintahkan salah satunya adalah untuk mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dari pagi hari sampai malam hari, bahkan andai tidak ada syariat sholat lah, andai kita mengandaikan saja, orang ada syariat sholat saja banyak orang yang gak sholat.
Andai tidak ada sholat, mungkin banyak manusia yang lupa terhadap Sang Pencipta, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa karena saking sibuknya dengan dunia, bekerja. Ada yang di sawah itu jam 1 udah datang, Pak. Duduk. Jam 1 ngelirik, kita lagi pengen buang air kecil ya. Wis teka ya. Padahal kita ini lagi enak-enak tidur, mereka sudah mulai. Karena itu jam kerja mereka. Karena pagi itu kan jam 6 harus ada di pasar itu kangkung. Maka bersyukur panjenengan sekarang baru berangkat aja masih duduk-duduk, nanti habis ini dapat snack, alhamdulillah. Kan nikmat banget loh. Itu jam 1 loh, bener Pak. Di depan rumah itu jam 1 malam. Udah tempat kerjanya berlumpur, kemudian pasti bawa tongkat, bawa baterai, katanya ada ular kayak gitu kan. Ya, untuk jaga-jaga. Belum dinginnya, belum macam-macam. Bahkan ada orang yang mengatakan ya namanya hidup kan sawang sinawang. Fulan enak ya hidupnya gitu, punya mobil, punya ini. Yang punya mobil enak ya pakai motor gini, servisnya kan nggak mahal. Mobil aja ganti ban lu sekian juta gitu kan. Kalau ganti motor kan cuma ini. Yang punya motor enak ya pakai sepeda, sawang sinawang lah gitu. Orang yang seperti kita itu banyak petani-petani itu. Ya kita ambil contoh saja. Mungkin bisa contoh yang lain, bukan kita ingin mendeskripsikan salah satu, enggak. Kuat banget ya jadi petani. Orangnya udah sepuh-sepuh rata-rata. Udah sepuh-sepuh, udah tua-tua, jam 1 malam udah datang, tahan dingin dan seterusnya. Ternyata kalau ngobrol sama mereka, Pak, enggak lepas dari obat itu. Mereka enggak lepas dari obat yang namanya mur dengkul. Bener Pak katanya. Ini kalau nggak makan mur dengkul ini katanya, aduh kayak apa kakinya itu luar biasa. Saya pernah nyoba itu bawa keranjang depan sama belakang. Coba Pak beratnya seberapa sih bawa kangkung gitu ya. Isinya 40, 80 ikat. Gak kuat saya. 80 ikat itu. Udah jalurnya kayak gini itu luar biasa, maka kita bersyukur. Nah, dari sekian perjalanan itu yang akan dihisab oleh Allah itu sholatnya. Dan sholat itu di Allah perintahkan untuk mengingat Sang Pencipta atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kalau nggak ada sholat, manusia akan terlena oleh kehidupan dunia ini. Innamal hayatud dunya lahun la'ibun. Dunia ini adalah ya senda gurau, permainan, wa tafakhurun, wa takathurun fil amwali wal aulad. Ya saling berbangga-bangga tentang harta, tentang anak. Maka yang akan mengingatkan itu sholat. Pagi hari kita mau bekerja, sholat dulu. Siang hari di tengah-tengah aktivitas kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Maka sholat lagi. Asar mau selesai, kita ingat Allah lagi, selesai, alhamdulillah. Malam mau istirahat, kita diperintahkan untuk sholat lagi. Aqimus sholata lidzikri. Sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mulai 5 menit ini. Kita mengawali Kitabu Ahkamis Sholat, kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum sholat. As-sholatu fil lughati ad-du'a. Secara bahasa sholat artinya adalah doa. Doa itu artinya pemohonan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Wa shalli 'alaihim, ambil harta dari orang-orang, maksudnya adalah zakat, untuk mensucikan dan membersihkan hati mereka, dan doakan kepada mereka. Wa shalli 'alaihim artinya secara bahasa salat artinya doa, permohonan. Nah, ketika wasolli alaihim artinya doakanlah untuk mereka. Wa fi syar'i, adapun di dalam syariat, di dalam ilmu fikih, salat itu adalah aqwalun wa af'alun. Satu aktivitas yang terdiri dari perkataan maupun perbuatan mahsusatun, yang punya identitas sendiri, punya ciri sendiri yang berbeda dengan yang lain. Ya, orang di kantor ngobrol, orang di kantor muter-muter, orang di pasar juga ngobrol, mengeluarkan ucapan, juga dia punya aktivitas.
orang di mobil juga demikian, atau di mana saja orang akan berkata dan akan melakukan perbuatan. Tapi ada satu aktivitas yang dia punya bentuk sendiri, yang di dalamnya ada isi perkataan maupun perbuatan makhsusah, tersendiri, dia punya ciri tersendiri. Di antara cirinya apa? Mufattatahatun bitakbiri, yang diawali dengan takbir, Allahu Akbar. Mukhtatamatun bitaslim, yang diakhiri dengan salam. Lalu bagaimana kalau saya duduk di sini, saya katakan Allahu Akbar, ngobrol. Setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu disebut sholat? Tidak. Kenapa? Karena aqwalun wa af'alun fihi makhsusatun. Karena perkataan dan perbuatannya harus khusus, punya ciri sendiri, ada aturannya. Wa sumiyat bidzalika listimaliha 'ala du'a. Disebut sholat karena ya, disebut sholat ini kan sholat secara fikih disebut sholat yang tadi merupakan aqwalun wa af'alun makhsusatun mufattatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Disebut demikian kenapa? Kok disebut sholat? Apa benang merahnya dengan makna secara bahasa yang artinya doa? Kenapa? Karena sholat itu secara umum berisikan doa, permohonan. Ya. Listimaliha 'ala du'a. Fal musalli la yanfaqu 'an du'a'i ibadatin aw thana'in aw talabin. Maka orang yang sholat ketika Allahu Akbar itu tidak lepas dari tiga hal, yang semuanya itu adalah isinya doa. Doa ul ibadah, doa utsana, wa doa ut-talab. Doa itu ada tiga permohonan. Ada yang istilahnya doa ibadah, doa pujian, dan doa permohonan, permintaan langsung. Nah, sholat itu isinya itu. Doa ibadah. Apa yang dimaksud dengan doa ibadah? Ya, dengan sholat itu ada gerakan ruku, ada gerakan sujud, ada duduk di antara dua sujud, ada i'tidal, ada duduk tawarruk, ada duduk iftiros, dan seterusnya. Yang ketentuan itu ditetapkan oleh syariat, maka seseorang yang mengerjakan demikian karena ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dikenal sebagai sebuah ibadah, maka sebenarnya ibadah tersebut, ketundukan tersebut, apa yang diharapkan dari kita? Yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang dinamakan dengan doa ibadah. Dengan ibadah tersebut kita mengharapkan kepada Allah. Harapan itu apa sih? Permohonan kepada Allah. Jadi dengan sujud, dengan ruku, dengan takbir, dengan tasbih, dengan bacaan-bacaan di antara dua sujud dan seterusnya, ada sholawat juga di dalamnya. Itu sebenarnya adalah ketundukan kita, yang dengan ketundukan itu kita sedang melakukan permohonan kepada Allah, yaitu memohon pahala, meminta pahala, ganjaran, balasan. Kalau bahasa sederhananya orang bekerja itu ya gaji lah, jaluk gaji. Jenengan nangkene gotongi lemari, gotongi sebagian itu ya, ngangkut-ngangkut. Itu kita minta apa sih? Ganjaran, thawab, itu balasan dari pemilik toko. Kalau ada orang datang ke sini ngangkut seharian gitu, ngangkut, kemudian beres-beres ngerapiin, tiba-tiba pulang, habis itu dia pulang. Ya senengan sing duwe toko. Kami ngene sih Pak. Ya iki lah refreshing bae. Men awake seger kowe. Ya ngopo Pak cucu golek wong sing kowe kabeh. Jenengan ora payu tenagan. Kan gitu kan? Bahasa sederhananya kayak gitu. Orang ke sini pasti dia akan cari sawab-sawab itu apa? Balasan dari pemilik usaha gitu. Nah, kita sholat pun demikian, ada sujud, ada ruku, dan seterusnya. Itu kita mengharapkan dari perbuatan itu ganjaran dari Allah. Ganjaran sholat, nah ada sendiri nanti kita sebutkan dalam hadisnya. Itu satu. Yang kedua, doa utsana. Permohonan yang berupa, doa yang berupa pujian. Di dalamnya ada pujian-pujian, memuji Allah, menyanjung Allah. Ya, di dalam tasbih sujud misalkan subhana rabbiyal a'la, kita mengagungkan Allah, meninggikan Allah. Di dalam
rukuk kita mengagungkan Allah subhana rabbiyal azim dan seterusnya. Di dalam baca surat Al-Fatihah, di dalam bacaan-bacaan yang lain ketika duduk tasyahud dan seterusnya, itu pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ada juga yang disebut dengan doa utolab, doa permohonan. Doa permohonan apa? Kita memohon sesuai dengan kebutuhan hajat kita. Kalau tadi kan ganjaran secara umum Allah akan berikan, dan itu kita nggak tahu dikasih apa nanti gitu kan. Bersifat rahasia, kecuali ada beberapa hal ganjaran-ganjaran yang disebutkan secara khusus. Nah, kalau doa masalah atau doa tolab itu yang kita minta. Karena itu Nabi mengatakan inna aqraba ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Sesungguhnya posisi paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya itu adalah ketika sujud. Perbanyak doa ketika sujud. Itu yang dimaksud doa masalah. Allahumma misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan permintaan kita. Kemudian misalkan juga yang mustajab lagi, posisi ketika kita tasyahud akhir sebelum salam. Ya Rasulullah, ayyu doain asma, doa apa yang paling dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya fi jawfil lailil akhir wa duburi kulli shalah. Sepertiga malam yang terakhir dan setiap akhir salat sebelum salam. Ya, makanya di situ disunahkan untuk memperbanyak doa. Ya, selain ya tentunya kita utamakan doa-doa yang warid dulu yang bersumber dari Nabi. Setelah kita berlindung dari 4 perkara, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Kemudian kita memohon surga. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Lalu kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian ada juga yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang istighfar atas dosa-dosa yang bermacam-macam yang mungkin ada yang kita ketahui enggak kita ketahui. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu dan seterusnya. Setelah itu kita minta apa yang kita inginkan. Itu namanya doa masalah, doa permohonan sesuai dengan kebutuhan kita, tapi disyaratkan dengan berbahasa Arab. Ya, kalau nggak bisa minta susunkan ya, ke yang sudah bisa bahasa Arab. Aku pengen kalau anak saya sakit biar cepat sembuh gimana? Ya pakai doa bahasa Arab dalam sholatnya. Demikian. Ya. Jadi ini harus kita pelajari supaya kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar tunduk atas ketetapan syariatnya, dan kita menjadi hamba-hamba yang baik. Sehingga ini penting sekali untuk kita pelajari bersama. Jangan sampai kita disebutkan penyesalan di akhir, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Mudaththir ya, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian tergiring, terbawa ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Enggak salat. Walam nakun nut'imul miskin. Kalau punya harta enggak mau berbagi kepada orang-orang miskin. Kemudian wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kalau ngobrol ya ngobrol hanya isinya hal-hal yang buruk, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, terus wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Makanya harus ada pelajaran akidah, keyakinan. Kami juga enggak meyakini akan negeri akhirat, tentang hari kiamat. Harus ada pelajaran tentang akidah, tentang hari-hari akhir, kejadian-kejadian hari akhir. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin, sampai dia mati. Ini enggak sholat, enggak mau berbagi, kemudian ngomongnya jelek-jelek, lalu kemudian enggak yakin akan negeri akhirat sampai mati. Kalau awalnya kayak gini, misalkan dia awalnya enggak mau sholat, kemudian enggak percaya negeri akhirat dan seterusnya, tapi di akhir hayatnya dia bertaubat, maka akan diterima taubatnya insyaallah ya. Akan diterima. Tapi kalau sampai mati orang yang demikian, yaitu masalakakum fi saqar. Masalakakum fi saqar. Wa ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak akan bermanfaat syafaat orang-orang yang memberikan syafaat, para nabi, apalagi syafaatul uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak akan bermanfaat kalau sampai mati dia demikian. Maka ini harus kita pegang, jangan sampai kita kejadian ini menjadikan kita menyesal di kemudian hari. Kita harus punya keyakinan bahwa ini tentang
masa depan kita, negeri akhirat kita. Hadza wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.